Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya dan juga kepada hakim maupun jaksa yang hari ini menerima permohonan kami untuk penundaan sidang dikarenakan Bang Rasman sakit, vertigonya kambuh sudah 5 hari dan belum bisa beraktivitas, masih di rumah sakit. Nah, dengan pertimbangan hakim yang cukup bijaksana memberi penundaan 1 minggu ke depan, insya Allah tanggal 30 September 2025. Mari kita berdoa semoga Bang Rasman bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti sidang yang sesuai yang sudah dijadwalkan oleh dokter. Namun dalam hal ini disarankan oleh dokter Bang Rasman dirujuk ke luar negeri, ke Penang atau ke spesialis yang ada di Malaysia atau Singapura untuk lebih akurasi dalam penyakitnya. Tapi tadi hakim juga sama-sama kita dengar minta Bang Rasman dirujuk kepada rumah sakit Bayangkara. Mudah-mudahan semua terrealisasi dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang selanjutnya kami minta pada adik kami Rahmat Riyadi. Baik, terima kasih Bu Elida Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman media, pertama memang kondisi Pak Rasman itu sedang kurang sehat, kan gitu. Ini terakhir Pak Rasman beraktivitas dan mungkin teman-teman melihat itu Pak Rasman live di salah satu televisi swasta. Waktu itu sampai malam, telat makan. Kemudian selesai live, Pak Rasman itu minum kopi. Gitu. Jadi Pak Rasman ini kan memang punya riwayat penyakit. Pertama GERD dan juga kedua vertigo. Nah, GERD ini karena penyebab minum kopi itu jadi kambuh. Jadi sepulang dari salah satu televisi swasta tersebut, di jalan itu Pak Rasman muntah-muntah. Beberapa hari Pak Rasman itu di rumah Pak Rasman di Jalan Haji Montong itu dirawat intensif. Kebetulan karena istri Pak Rasman juga adalah seorang bidan dan dua anak beliau adalah dokter, makanya selama 4 atau 5 hari itu Pak Rasman dirawat di rumah. Tapi kondisi Pak Rasman itu tidak kunjung membaik, semakin parah GERD dan vertigonya. Kemudian per kemarin pagi sekitar jam 7 pagi itu tiba-tiba Pak Rasman merasakan mual dan juga sakit kepala yang sakit sekali kata Pak Rasman. Kemudian keluarga menyepakati untuk dibawa ke rumah sakit RSUD Koja. Kenapa pilihannya RSUD Koja? Sebenarnya Pak Rasman belum pernah berobat ke RS Koja kecuali direkomendasikan oleh jaksa penuntut umum. Karena kita pertama menganggap gini, ini adalah rumah sakit umum daerah. Saya yakin bahwa yang direkomendasi oleh jaksa penuntut umum kemarin artinya itu adalah pilihan yang terbaik dan pilihan yang memang sesuai dengan yuridis gitu. Karena ini Pengadilan Jakarta Utara, rumah sakit yang paling terdekat dan komprehensif secara pelayanan juga kita meyakini adalah Koja. Kan begitu. Kemudian keluarga menyepakati supaya tidak pindah-pindah lagi. Itu sebenarnya. Biasanya Pak Rasman bukan di rumah sakit itu kan gitu. Ada rumah sakit langganan. Tetapi karena memang waktu itu pertimbangannya supaya tidak dipindah-pindah, jadi kita ikutinlah saran beberapa waktu lalu yang pernah Pak Rasman sakit ketika saat bersidang kan dibawa ke rumah sakit Koja. Nah, kemudian kami ke rumah sakit Koja gitu. Tetapi tadi hasil rekomendasi ataupun ketetapan dari majelis hakim menetapkan Pak Rasman akan diperiksa ulang di rumah sakit Bayangkara. Nah, ini sebenarnya teman-teman tadi ada perdebatan sedikit terkait dengan jangka waktu. Kami dari tim penasihat hukum mengajukan sebenarnya tidak 1 minggu. Karena mengingat saya koordinasi ketika Pak Rasman dibawa ke rumah sakit sekitar jam 1 siang, saya datang ke rumah sakit untuk mengurus dokumen-dokumen untuk diajukan kepada hakim kan gitu. Nah, ketika saya ketemu dokter menyampaikan bahwa mengingat kondisi GERD dan juga vertigo Pak Rasman ini kan sudah lama diidap.
ya kan gitu. Dan dokter itu menyarankan untuk dirujuk ke Penang, ke Malaysia. Makanya kalau dilihat surat kami nggak bisa menentukan kapan kondisi Pak Rasman bisa mengikuti persidangan. Tapi yang paling tepat menurut kami atau hemat kami adalah selama 1 bulan. Itu sebenarnya pengajuan yang kami mohonkan. Nah, tetapi kami menghargai ketetapan yang ditetapkan oleh hakim dan kami berdoa semoga Pak Rasman lekas pulih, bisa beraktivitas kembali, bisa kembali memperjuangkan hak-hak dari masyarakat atau klien-klien kami di kantor. Itu poin dari saya. Oke Bang, untuk diagnosanya sendiri sebenarnya apa sih Bang dari dokter saat ini? Untuk diagnosanya sama, yaitu memang GERD dan juga vertigo. Vertigo berat. Gitu, vertigo berat gitu posisinya. Nah, udah bertahun. Udah 7 tahun dia vertigo. Sempat ngasih hasil ronsen juga atau seperti apa Bang ke jaksa? Ya, tadi memang kita sudah menyerahkan hasil ronsen dan juga diserahkan juga sebenarnya sama hakim fotokopinya. Makanya hakim tadi tidak lagi membuka hasil ronsennya. Memang hasil ronsennya itu terlihat ada beberapa gangguan lah di dalam vertigo itu dan juga di bagian lambung, bagian dalam. Nah, itu dia. Bang, apakah salah satunya sakitnya ini timbul itu gara-gara jelang vonis atau gimana Bang? Untuk jelang vonis sih saya pikir tidak. Gitu. Karena memang Pak Rasman sejak 3 minggu lalu sudah sangat siap untuk menghadapi vonis ini. Dan Pak Rasman selalu berkeyakinan bahwa Pak Rasman membelai kelima ketika pelaksanaan itu atau hari di mana tanggal 25 April 2022 sampai dengan 11 Juni itu. Itu Pak Rasman meyakini bahwa beliau tetap akan dilindungi oleh hak imunitas advokat. Gitu. Jadi kalau kekhawatiran terhadap putusan ini saya pikir tidak ada. Memang karena kondisi pola makan dan pola hidup yang kurang sehat saya pikir gitu. Karena memang sebelum kejadian itu saya sering beberapa kali telepon Pak Rasman jam 12 malam gitu. Ini bos saya kenapa tidurnya lama-lama kali gitu. Nanti jam 7 pagi udah nelpon lagi gitu. Bangunnya cepat gitu. Tidur lama bangun cepat, itu luar biasa kan begitu. Saya selalu mengingatkan kepada Pak Rasman bahwa 2 hal yang buat kita sehat yaitu pola makan dan pola hidup gitu. Oke, Bang, tadi persiapan fisik pastinya ada untuk seminggu ke depan, tapi dengan waktu yang tidak disetujui gitu kan awalnya sebulan, ini jadi seminggu, persiapan hukumnya seperti apa langkah hukumnya? Ya. Kalau untuk hukum. Saya pikir langkah hukum yang kami tempuh tadi saya langsung berkoordinasi secara cepat kepada jaksa penuntut umum, kemudian saya sampaikan kepada jaksa penuntut umum sebenarnya kondisi Pak Rasman benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan selama 1 minggu. Tetapi untuk lebih meyakinkan para penegak hukum, selesai sidang ini, selesai preskon ini, kami akan ke Rumah Sakit Koja bersama dengan jaksa penuntut umum. Nah, nanti dokter yang akan menyampaikan. Keyakinan saya minggu depan pun akan sangat sulit untuk Pak Rasman bisa menghadiri persidangan gitu. Dan saya yakin minggu depan kemungkinan Pak Rasman berada di luar negeri. Sebelum Pak Iskandar saya nambahkan 3 minggu yang lalu kami hadir dan siap. Ternyata yang menunda kan hakim. Jadi jangan karena dia sakit ini benar-benar sakit, tidak karena pikiran untuk menghadapi putusan. Force major ya? Ya benar-benar karena dia itu 3 minggu yang lalu kami hadir mempersiapkan diri untuk putusan, ternyata hakim menunda 3 minggu. Nah mungkin itu selanjutnya. Ya baik, terima kasih rekan-rekan media. Ya saya juga tadi ketika majelis hakim memutuskan menunda untuk 1 minggu itu menurut kami itu ada yang ketidakadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Makanya kami tadi sebenarnya diskusi bagaimana 1 bulan. Nah bagaimana nanti kalau Pak Rasman itu dalam 1 minggu ini masih belum sehat, ya kan? Kita sidang datang ke sini lagi, tunda lagi misalnya begitu. Nah ini kan kayaknya sepertinya persidangan ini jadi main-main. Orang benar-benar sakit dan tadi sudah diperlihatkan juga suratnya kepada jaksa dan kepada hakim. Bahkan sebelum kepada jaksa juga sudah diserahkan kepada hakim surat itu. Jadi kami melihat ada ketidakadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Kemarin itu ditunda 3 minggu, kita udah siap hadir, kita malah sidangnya di luar, ya. Nah, mungkin untuk kedepannya tidak seperti inilah pengadilan ini. Karena orang sakit itu harus kita hormati. Sakit itu kan bukan kehendak kita.
Ya kan, sakit sehat itu adalah kehendak Tuhan. Iya kan? Teman-teman juga, saya juga pernah sakit, teman-teman media juga pernah sakit. Kalau sakit terus kemudian kita dipaksakan untuk hukum kita untuk hadir, kan ini cobalah ya, artinya ini ke depannya para penegak hukum ya untuk mempertimbangkan ketika orang sakit, supaya putusan ini adil. Jadi ketika nanti dia katakan nanti diputuskan juga 1 minggu tanpa kehadiran terdakwa, ya ini kan sangat disayangkan sekali. Jadi mungkin sama-sama nanti Pak Rahmat juga dengan teman-teman media untuk menjenguk Pak Rasman ya, supaya kita yakin, publik yakin. Jadi jangan nanti ada negatif penilaian publik di sana. Oh, ini Pak Rasman mau putusan ini buat sakit, jangan begitu, ya kan? Pak Rasman ini adalah seorang advokat loh, menerima kuasa. Undang-undang advokat jelas, putusan MK jelas. Di mana ketika orang dihukum ketika membela kliennya? Kalau nanti putusan itu adalah menjadi jurisprudensi bagi kami semua pengacara di Indonesia, ini luar biasa. Akhirnya kena gugat semuanya nanti di seluruh Indonesia, para pengadilan atau para hakim. Barangkali itu saja. Ya, boleh kita tambahkan ini kalau terjadi Bang Rasman diputuskan bersalah, ini error in persona. Kenapa? Ketika salah orang dia, ketika hakim memutuskan seseorang bersalah, anggaplah dihukum 10 tahun, bolehkah tidak dia digugat? Kan tidak. Ketika jaksa menuntut bahwa 10 tahun, boleh nggak dia digugat? Kan tidak. Ketika polisi menyatakan dia bersalah, boleh nggak polisi dituntut? Sama dengan kami, karena setara dalam penegakan hukum. Kita dalam bekerja membela klien tidak dapat digugat, baik perdata maupun pidana, di luar dan di dalam persidangan. Mohon itu saja dihormati, karena kita punya etik dan punya undang-undang. Nah, kami berharap jangan ada fitnah ya kepada semua netizen maupun semua bangsa Indonesia. Jangan ada fitnah. Kasihan dosa kalian yang memfitnah, terus kita yang difitnah menderita, sakit hati, menambah psikis. Kenapa? Udah jelas orang sakit difitnah lagi karena takut menghadapi putusan. Moga-moga kita kembali kepada kodratnya. Mungkin itu dapat kami sampaikan di siang hari ini. Semoga media yang luar biasa, kami aturkan terima kasih yang luar biasa, memberi informasi yang luar biasa kepada orang yang butuh informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terakhir terkait dengan tadi rujukan rumah sakit teknis gitu ya. Ini memang atas preferensi dari hakim ketua atau nanti RSUD Koja kan sebenarnya juga rumah sakit pemerintah, itu gimana nanti prosedurnya? Ini sebenarnya yang menjadi lucu sama kita kan gitu kan. Karena memang kondisi sakitnya Pak Rasman ini kan memang berulang. Ketika pemeriksaan di sidang ke-15 kalau saya tidak salah, itu pernah ketika persidangan dijadwalkan ada 4 saksi, tapi baru pemeriksaan 2 saksi, Pak Rasman sudah tidak kuat. Kemudian kami membawa Pak Rasman waktu itu ke rumah sakit swasta, ya kan? Nah, kami sampaikan kepada hakim menolak ini. Hakim bilang bahwa kalau peradilan harus ke rumah sakit pemerintah, gitu kan? Gitu. Kemudian oke, sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang penegak hukum juga, kami menyampaikan kepada Pak Rasman, kami taat hukum, kami ikutin. Kemudian kami datang ke rumah sakit Koja, yaitu dibawa langsung oleh jaksa penuntut umum, gitu. Nggak ada sama sekali kecurigaan atau apa bagaimana. Karena memang ini bagian dari prosedur, kita ikutin, dan hasilnya memang rekomendasi dari dokter, memang Pak Rasman mengidap penyakit itu dan memang harus dirawat. Nah, kemudian hari ini ada perubahan lagi gitu, di mana menyatakan bahwa ternyata rumah sakit pemerintah RSUD Koja tidak berwenang. Yang berwenang adalah rumah sakit Polri. Ini kan Bayangkara Polri. Ini kan lucu sebenarnya kan begitu. Artinya kondisi sakit Pak Rasman antara rumah sakit Koja dengan Bayangkara Polri itu sangat jauh sebenarnya posisinya. Jakarta Utara ke Jakarta Timur gitu. Jauh sekali kan begitu. Di posisi yang Pak Rasman nggak bisa duduk terlalu lama, nggak bisa berdiri terlalu lama, ini pasti akan menyulitkan. Artinya kami kemungkinan akan berkoordinasi kepada jaksa penuntut umum untuk tidak terburu-buru memindahkan Pak Rasman. Harus mengutamakan kesehatan dari Pak Rasman terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Kami tidak ada berniat menunda persidangan, nggak ada. Memang murni karena kesehatan.
kami akan lebih mengkhawatirkan kondisi kesehatan Pak Rasman daripada proses persidangan ini sendiri. Tetapi itu pun ketika Pak Rasman benar-benar pulih dan bisa mengikuti persidangan, kami pastikan Pak Rasman akan menghadiri persidangan. Itu dia. Penegasan Bang, berarti dari majelis hakim yang meminta untuk pergantian rumah sakit 2 kali. Ya, dari majelis hakim yang menyampaikan untuk diganti atau dipindahkan sebanyak 2 kali rumah sakit umumnya. Itu dia poinnya. Jadi ini sebenarnya ya perkara ini sangat lucu. Seperti ada intervensi. Kenapa kami sampaikan di sini? Siapa yang dirugikan di sini? Dalam perkara Rasman ini siapa yang dirugikan? Kan nggak ada yang dirugikan. Hanya hanya kecurigaan daripada Hotman. Nah ini sudah berjalan. Mohon ada keadilannya. Jangan ada keberpihakan. Jadi kalau bisa, karena dia awalnya menunjuk di Koja, kita minta tetap di Koja. Kalau bisa ya. Kalau enggak ya, apa boleh buat. Kita patuh dengan dan taat pada hukum. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.